Di awal musim siapa sih yang nyangka Kifu bisa memperbaiki mental Inter yang kita tahu kayaknya hancur-hancuran banget tuh Kan pasti Inter belum kalah. ketemu Komodi Sinaglia. Oh, iya sih. Oke, tinggal mikirin aja tuh gimana kalau Fabregas tiba-tiba musim depan jadi pelatih Arsenal. Arsenal masih lebih ke Arsenalnya mau nggak hire Fabregas? Kayak Fabregas bakalan masih lama nih. Soalnya udah banyak juga fans kalau misalkan gak juara IPL kayaknya bakal di Kembali lagi di Ruang Padit sama gue Yazid. Abdillah. Irawan. Dan selain Super League yang kita bahas selalu seru ya kan. Super League selalu seru terus Premier League Super big match semua. Iya itu super big match semua. Kalau Liga Inggris karena ada Arsenal yang lagi tarik ulur sama gelar, pacuan gelar. Satu lagi nih liga yang seru. Liganya para om-om. Enggak dong. Enggak dong. Gue Gensi gue suka Como. Cremonese. Ini Serie A lagi seru-serunya Serie A ya kan. Gimana Mas? Lagi seru-serunya kan Mas? Seru-seru buat fans Inter mah. Coba tanya fans Milan sama Juve. Iya. Seru. Juve Nggak? masih marah-marah soal Bastoni seru. Kemarin pas kalah dari Como ada komen. Bastoni lagi nih disalahin. Masih Bastoni nih. Iya makanya itu. Masih salah Bastoni nih. Sorry lagi. Itulah maksudnya lagi seru karena terakhir gua mantau klasemen ya, maksudnya klasemen ya, bukan mantau Serie A. Serie A gua masih suka mantau Komonya gitu. Tapi klasemennya gua nggak suka mantau. Tiba-tiba gua pantau udah beda 10 poin nih. Padahal terakhir kita update di Padit lagi Iya. lagi ganti-gantian tuh. Inter berapa kali, Juve belum. Terakhir update Como lagi saingan di Jurnal Liga Champions. Iya, 5 5-4. Sekarang udah di 6. Udah di 6 sekarang. Ya itulah lagi pada kalah semua nih. Ada apa nih Mas dengan Juve Mas? Memang takdir aja. Aduh, masa gitu? Masa statementnya masa karena takdir. Ya apa ya, kondisi Juve juga sebenarnya kan dibilang Juve ya emang berbenah sih dari awal musim juga berbenah kan, transfernya oke segala macam, tapi nggak ideal ketika ya Juve di beberapa musim terakhir aja semenjak Allegri cabut juga kan pergantian pelatihnya sangat tidak efektif gitu kan, dari Palladino, Tudor segala macam gitu, akhirnya kepercayaan terhadap pelatihnya tidak terbayar lah, bahkan Mota aja yang sempat bagus akhirnya didepak juga oleh Juve. Dan sekarang kondisinya Juve juga sebenarnya ngelihatnya ya emang Juve pada akhirnya mau nggak mau akan mengalami situasi seperti ini sebenarnya kan, karena secara skuad mereka juga nggak setebal itu, mereka masih harus bermain di Liga Champions juga, dan akhirnya periode negatif lagi dilalui Juventus, dan itu hal yang sangat wajar sih. Artinya memang ya pergantian pelatih terlalu sering juga ya jadi masalah di Juve ya musim ini ya. Mau nggak mau berpengaruh lah. Itu ya. Kayak ngeliat kondisi Milan yang waktu berapa kali ganti pelatih kan, saya Fonseca terus Conceição sampai Akhirnya nggak masuk Liga Champions ya. iya, Milan ya. sampai akhirnya sekarang ketemu Allegri dengan dark magicnya akhirnya Kembali masuk. iya. Dengan Luka Modric-nya, Iya. Wonderkid. Walaupun AC Milan juga lagi kalah kan Mas. Liga lah setelah sekian lama nggak kalah kan. 24 lagi laga unbeaten di Serie A ya, di Serie A. Iya kan dia nggak mainin di Liga Champions. Iya enggak, maksudnya di Coppa Italia. Ya. Parah nih. Gelar-gelar champion lebih banyak loh gitu-gitu dibanding yang lain. Gitu. Ya elah ngomongin sejarah lu kayak klub Inggris lu. Ya maksudnya AC Milan juga lagi baru kalah. Artinya meninggalkan Inter Milan sendirian di puncak klasemen, beda 10 poin. Ada deh Inter AC Milan lagian masih ngandelin Luka Modric, udah usia berapa? Kalau nggak ada Luka Modric sudah gimana itu AC Milan tuh? Luka Modric, Niklas Füllkrug. Iya masalahnya Luka Modric Mas, itu udah hampir 40 kan. 40. Masih main 90 menit terus gitu. Artinya kan nih orang masih
pemain jagonya gitu yang diandelin utamanya gitu masih 90 menit pemain bangkotan. Iya. Wonderkid masih 40 menit gitu. Kan kita mikirnya paling dia porsinya ya main setengah babak atau berapa ya. Jadi maksudnya buat fans Milan ya kayaknya nggak usah muluk buat pacuan gelar sih ya secara kedalaman skuad. Ya itu Modric aja masih lu andelin gitu. Masih jadi pilihan utama dan 90 menit gitu. Bukan yang kalau di Madrid di musim-musim terakhir aja Modric cuma jadi super sub aja gitu. Nah tapi selain tim-tim besar yang kalah nih. Papan atas juga lagi seru karena ada Como. Gimana di Como lagi? Lu gimana sebagai fans Como? Aduh. Ya gue sih seneng ya karena gue menikmati banget dulu merasakan banget waktu Como lagi di Serie D gitu kan. Waktu zaman Zambrota. Iya gue nonton banget itu. Itu kamu masih bikin macet ya? Iya. Aduh. Lu tahu dia, gue pikir lu gak tahu. Jadi ya itulah gue menikmati banget lah ini pas Como di musim keduanya untuk berjuang di zona Eropa. Nah kalau menurut lu gimana di musim ini ngalahin Juve dua kali back to back. Jatuhnya kayak ini tim yang baru promosi 1 tahun gitu, baru promosi tiba-tiba udah ngalahin Juve nih 2 kali. Menurut gimana? Sebetulnya kalau dibilang konsisten ya untuk ukuran tim promosi ya Como lumayan menggebrak ya. Cuman kalau kita ibaratnya Como bisa bersaing di papan atas, sebetulnya enggak juga. Masih ada beberapa inkonsistensi juga dari Como waktu mereka bisa nyingkirin Fiorentina di Coppa, tapi ketemu lagi sama Fiorentina di Liga kalah di kandang kayak gitu-gitu. Nyingkirin Napoli di Coppa sama Napolinya nggak menang. Jadi sebetulnya kalau ngomongin Como sebetulnya mereka juga nggak sekonsisten itu juga. Walaupun dari segi pemain sebetulnya mereka punya sistem yang somehow karena mungkin nothing tulus juga ya mereka ngelawan Juve, ngelawan Milan, Lazio menang di Olimpico. Iya, maksudnya kayak gitu-gitu kan sebetulnya sistem yang diterapin sama Fabregas ini benar-benar jalan gitu. Nggak, walaupun kita belakangan dengar Nikopas tapi sebetulnya juga ada Sergio Roberto di situ, ada pemain-pemain ibaratnya kan pemain-pemain bekasan kayak Alberto Moreno di Como yang masih sebetulnya mau nggak suka di beberapa match itu punya kontribusi lah buat kemenangan Como gitu. Jadi kalau misalkan untuk Como-nya di sisa musim sebetulnya untuk masuk ke Liga Champions sebetulnya masih terlalu muluk ya karena ya itu tadi beberapa inkonsistensi, tiba-tiba kalah lawan Fiorentina di kandang. Jadi memang belum sesuai itu, walaupun untuk ngejar kompetisi Eropa yang lain mungkin masih bisa, tinggal gimana nanti Fabregas dan anak-anaknya ini bisa konsisten lah. Iya, Conference League ya paling bisa ya. Iya, gue sebagai kan gak usah bukan apa ya? Gak ada istilah tunggakan gaji kan di Como kan? Namanya klub BUMD kan bisa. Iya. Lancar. Tinggal mentalitinya aja ngelawan tim-tim yang di atas. Iya, lagi pula juga belum ada pemain bintang yang gaji selangit juga kan. Iya. Masa di Como gitu. Morata juga bahkan rela tidak digaji. Kalau Nikopas main lagi di Como. Iya paling Nikopas. Kan paling maksudnya Starboy sekarang Nikopas. Iya, tapi kan masih muda juga. Iya, maksudnya belum yang jadi sepilar itu juga. Iya, jadi gue sebagai fans Como juga nggak terlalu muluk lah, maksudnya buat Como langsung main di Liga Champions gue nggak kayak gitu. Lu komunisti ya, Como mania. Iya, maksudnya gue nggak muluk-muluk banget lah gitu. Lagi pula kita masih kalah sama Inter gitu 4-0 kan. Iya, maksudnya kayak gitu-gitu masih belum lah, masih jauh lah. Iya, masih jauh. Mau gimana kalau sama Inter aja kalah 4-0 kan di Liga Champions, mau kayak gimana lu bentukannya gitu. Sedangkan Inter aja di Champions League kalah tuh bodoh gelimet. Iya, maksudnya dari presiden klubnya juga ngomong ya kita bisa ngalahin A, B, C ya. Emang menurut lu tim lain gak ada yang mau ngalahin kita ya? Masih berat lah jalannya. Iya, maksudnya artinya bagi Como ya ngalahin Juve yang notabene tim besar gitu kan di Serie A itu sebuah pencapaian juga lah buat tim promosi kayak Como gitu kan. Nah, tapi ya kita sekarang langsung geser lah ke tim yang ngalahin Como 4-0 nih. Gue cukup kecewa lah saat itu gue. Kalah 4-0 dari Inter Milan, Mas. Inter Milan saat ini melenggang sendirian nih kayaknya di tangan pelatih magang, bukan magang. Dia udah ini ya, maksudnya udah punya pengalaman juga ya, maksudnya bukan internship. Agak di luar dugaan sih emang sih ngeliat
seorang Christian Kipu bisa sekonsisten itu bahwa Inter konsisten di puncak, stabil gitu. Walaupun sebenarnya situasi di musim ini kan agak sebelumnya sulit diprediksi karena Inter semenjak kalah kemarin dibantai PSG, perubahan besar-besaran kan dilakukan kan, termasuk ganti pelatihnya cabut. Inzaghi ke Arab. Kabur. Iya, Inzaghi kabur nyari duit ke Arab gitu kan. Akhirnya seorang pelatih yang tadinya di Primavera Inter tapi sempat setengah musim di Parma, nyelamatin Parma dari degradasi gitu kan. Secara pengalaman masih belum terlalu mateng Kipu. Awalnya prediksinya nih ya Kipu untuk long term lah, jangka panjang mungkin kan, kalau nggak ada kejadian yang memaksa dia untuk dipecat gitu. Untuk jangka panjang, tapi ternyata dalam tempo separuh musim dia udah sanggup bawa Inter ke puncak, menyingkirkan pesaing-pesaingnya yang sebenarnya secara kekuatan juga cukup oke gitu kan. Milan, Juventus, Napoli juara bertahan, yang Napoli jor-joran di transfer musim ini. Betul. Walaupun akhirnya KDB-nya cedera gitu, terus Roma juga dengan Gasperini-nya gitu yang lagi on fire. Ternyata Inter masih ada di puncak. Jadi perpaduan antara racikan Kipu dengan mentalitas Inter yang udah kebawa dari era-era sebelumnya itu akhirnya terlihat solid di musim ini gitu. Walaupun ya kita nggak bicara Inter emang udah sesempurna itu ya, karena buktinya di antara hasil-hasil positif mereka harus ngalamin juga kejadian kekalahan dari Bodo Glimt di itu kan leg pertama. Iya, leg pertama itu satu hal yang agak-agak, walaupun Bodo Glimt ngalahin Atletico, ngalahin City juga, tapi ya sebagai tim seperti Inter gitu ya. Finalis UCL musim lalu. Finalis UCL, walaupun yang juara UCL musim sebelumnya juga nyingkirin Barcelona di Camp Nou. Iya tuh yang fans Barca akhirnya ngomong mendingan Barca tuh yang main. Tapi ya kalau dibilang apakah Inter emang udah jalur mulus menuju tangga juara, sebenarnya enggak juga ya. Karena kan masih beberapa pertandingan ke depan. Musim lalu aja kan Inter sempat ada keuntungan gitu kan, beberapa pertandingan terakhir mereka di puncak gitu kan. Bahkan ada tabungan pertandingan, tapi akhirnya ternyata dia tergelincir lawan tim-tim papan bawah sampai akhirnya Napoli bisa bisa ke puncak. Dan susah digoyang ya karena Inter fokus 2. Iya, dan case-nya sama kayak Arsenal gak sih, maksudnya kalau musim ini peluangnya sebenarnya kan ini jauh di 10 poin nih kan. Dengan sisa pertandingan yang lumayan banyak. Jadi napasnya Inter agak lebih banyak gak sih Mas gitu. Dibanding Arsenal yang cuma punya 5 napas. Iya, berarti Inter masih punya banyak nafas lah ya gitu. Buat ya jatah kalahnya masih ada lah ibarat kata mah. Iya. Gitu. Iya, lagi pula di awal musim siapa sih yang nyangka Kifu bisa memperbaiki mental Inter yang kita tahu kayaknya ancur-ancuran banget tuh kan pasti. Inter belum kalah. Ketemu Komodi Sinaglia. Oh, iya sih. Ya maksudnya abis di final UCL kalah 5-0 kan harusnya. Itu mentalnya tuh. Itu. Luar biasa lah maksudnya. Leverkusen aja kalah 4-0 sampai sekarang belum recover tuh. Iya. Madrid. Itu maksudnya bisa mengembalikan mental tersebut. Terus di awal musim kalau nggak salah sempat ada kisruh juga kan. Apa dari akhir musim tuh masih yang soal Lautaro. Banyak statementnya yang banyak nggak pantas main di klub ini gitu. Itu yang gara-gara Calhanoglu kan, akan itu Lautaro apa Arthur Irawan? Iya maksudnya kan artinya ini udah hancur nih, ruang ganti ini udah hancur nih. Mau fight back atau mau menyerah? Akhirnya fight back justru kan, Inter fight back gitu. Gak nyender kan Lautaro mah? Akhirnya ya kan bener lah, Inter klubnya beliau iya bener. Trio Belanda. Iya. Bukan trio Jerman deh, klarifikasi trio Jerman. Ada tuh trio Jerman. Iya maksudnya Inter. Gue sih maksudnya ketika Inter nunjuk Kifu kan gue skeptis sama kayak Mourinho. Waktu itu pernah ngomong tuh Mourinho waktu diangkat jadi pelatih Benfica, dia kayak menyayangkan lah tim-tim besar nih di pelatih atau pelatih tidak berpengalaman, pelatih mediocre, tidak pelatih yang masih magang jatuhnya. Soalnya kan
dia nggak nyindir ke Inter doang, tapi banyak tim lah. Kayak MU, Carrick, Madrid, Arbeloa gitu. Tapi ya stok pelatih oke sekarang siapa? Yang nganggur kan nggak ada juga. Iya. Maksudnya Ancelotti aja udah megang timnas Iya, gitu. megang timnas. Siapa pelatih? Oke. Ada Jurgen Klopp. Jurgen Klopp lagi Masih jadi orang direktur, brand sport sekarang. director ya. Emerald Abus. Emerald Albus. itu spesialisasi nanti kalau PSBS biak ganti pelatih tuh. Siapa Tony Pulis gitu. Iya kan, maksudnya iya sebenarnya nggak banyak, dan sebenarnya memang kalau ngelihat timeline memang justru waktunya mereka lah gitu, pelatih mantan pemain ini gitu yang punya waktu buat nunjukin bahwa mereka layak untuk melatih gitu. Cuman tinggal gimana nih klubnya mau ngasih waktu panjang atau enggak. Sedangkan Carrick juga kan sampai akhir musim doang, Arbeloa juga sampai akhir musim doang. Paling nih Kifu nih gimana di Inter nih, apakah bakal dipercaya panjang atau tidak. Soalnya kan di Serie A oke, bagus, tapi di Eropa kan kalau nggak salah Inter nggak semeyakinkan itu kan penampilannya gitu, nggak semeyakinkan ketika dipegang Simone Inzaghi kan. Ya berarti kalau gini kondisinya ya fokus Serie A aja gak sih? harusnya kayak gitu. Jadi maksudnya secara ya walaupun Inter punya histori juara Liga Champions, tapi dengan peta kekuatan sekarang lebih hitung-hitungan lebih masuk kalau emang Inter fokus di Serie A dibanding ke Liga Champions ya. Liga Champions bukan berarti dilepas gitu dengan performa Inter sejauh ini, yang musim lalu bisa kalah, bisa sampai final, tapi musim ini ada beberapa juga kalah di kandang lawan Liverpool. Jadi maksudnya hitung-hitungan secara hitung-hitungan lebih masuk untuk lebih fokus di Liga. Iya, benar. Lagi pula tim Serie A juga kalah semua, keok semua di UCL. Iya. Di playoff kalah semua. Juve dibantai, Atalanta kalah. Milan Walaupun semua itu Masa Milan lagi yang dua. Oke, itulah Serie A. Walaupun berarti Inter belum pede banget nih Mas ya buat juara ya. Ya Inter ada di urutan teratas, tapi bukan jaminan mereka akan mulus lah gitu. Oke. Gak mungkin tim-tim pesaingnya bakal diem aja gitu. Sama kayak kita bicara Persib gitu, di ini nggak mungkin kan Persija ngerelain Persib jalan sendiri di puncak gitu. Makanya dimainkan non teknis. Iya. Oke, kalau lu di gimana berarti closing statement Como soal ke Liga Champions atau zona Eropa musim depan, apakah itu target yang realistis? Target yang realistis betul zona Eropa ya. Kalau untuk Liga Champions kayak tadi kita bahas masih terlalu jauh. Masih banyak PR di Como-nya. Tinggal ya walaupun dari beberapa pertandingan yang mewujudkan menang 6-0 Torino. Iya, menang sama Lazio di Olimpico, begitu ke Juve, itu kan sebenarnya anomali-anomali yang bikin orang kaget gitu musim ini. Hal-hal kayak gitu yang kalau Como bisa tampilin beberapa kali lagi aja di sisa musim, ya bukan mungkin zona Eropa mereka amanin besok. Jadi secara progres tim ini emang bagus gitu beberapa musim belakangan. Iya, di jalur yang benar ya. Di jalur yang benar. Itu tinggal kayak futsal kita. Oke, tinggal mikirin aja tuh gimana kalau Fabregas tiba-tiba musim depan jadi pelatih Arsenal. Arsenal masih lebih ke Arsenalnya mau nggak hire Fabregas. Kayak Fabregas bakalan masih lama deh. Soalnya udah banyak juga fans kalau misalkan gak juara IPL kayaknya bakal di Kan dari agak-agak ini nih ya, pasti bakal terbelah nih. Soalnya Fabregas kan gak cuma ngelatih doang kan, dia juga ada punya saham juga kan. saham di Ya sana. kan saham boleh lah, saham mah ya tetap saham lah. Maksudnya lebih berarti posisi Fabregas di sana tuh di proyek itu tuh lebih deep dari cuma sekedar ngelatih doang gitu. Dia kayak anak yang ku besarkan sendiri seperti Malika. Tapi kan iya. itu dia di Arsenal tim yang membesarkan dia juga, dia mudanya di situ. Legend Arsenal. Tapi kan enggak pernah Legend tapi kan juara champion di Barcelona. Kenapa enggak Chelsea aja? Iya. Legend Chelsea. Legend Chelsea. Chelsea legend. Iya juaranya. Nasri aja legend City kan? Iya juaranya di City ya. Oke lah, itulah sebagai fans Como gue juga tidak berharap banyak. Maksudnya udah bagus tim Como ini bersaing di papan tengah lah, 10 besar ke atas, menengah ke atas. Nah, kalau menurut kalian gimana nih fans Como lain? Apakah banyak di sini fans Como? Coba absen di kolom komentar. Dan fans Inter gimana? Apakah sudah yakin dengan timnya
saat ini untuk juara Serie A karena tim-tim rivalnya pada keok berbarengan, atau fans Juve gimana nih dengan tim kalian sendiri? Apakah kalian pede untuk mengarungi sisa musim ini? Ya Bastoni, apa kabar Bastoni? Oke, kalau tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.